Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Ruricawati Tanang, NIM 1221964, dan teman saya. Saya Secondo Snapis Jesa, NIM 122190062. Oke, di sini kami akan mempresentasikan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Kereta Api Indonesia Persero, Depo Lokomotif Bandung. PT Kereta Api Indonesia adalah sebuah perusahaan BUMN yang menyediakan, mengatur, dan juga mengurus jasa angkutan kereta api Indonesia, di mana hingga saat ini layanan pada PT KAI sendiri itu meliputi angkutan penumpang dan juga barang. Next. PT KAI didirikan pada tahun 1945, yang mana diawali dengan pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada 28 September 1945, yang mana kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Untuk timeline-nya diawali pada pengambil alihan aset-aset pada tahun 1949 pada konferensi meja bundar, kemudian terus berlangsung hingga pada 2011, di mana PT KAI secara ofisial mengubah nama hingga seperti yang kita kenal saat ini, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, saat ini PT KAI terbagi menjadi beberapa daerah operasional atau yang bisa singkat DAOP, di mana untuk Pulau Jawa, PT KAI membagi dirinya menjadi 9 DAOP, sedangkan untuk wilayah Pulau Sumatera, PT KAI terbagi menjadi 3 divisi regional, atau yang bisa disebut DIFRE. Next. Depo Lokomotif Bandung. Nah, sebelumnya Depo Lokomotif sendiri diartikan sebagai tempat menyimpan, menyiapkan, melakukan pemeriksaan, memelihara, dan perbaikan ringan supaya lokomotif siap untuk melakukan tugasnya menarik rangkaian kereta api. Nah, Depo Lokomotif Bandung sendiri terletak di perlintasan Jalan Hos Cokro Aminoto Bandung, persis di sebelah barat Stasiun Bandung. Depo ini disebut sebagai depo lokomotif terlengkap dan juga terbesar di Indonesia dan tempat dinasan untuk kereta api penumpang atau barang yang tujuan ke Bandung maupun yang berangkat dari Bandung. Nah, dari armada, depo ini memiliki lokomotif diesel listrik CC201, CC203, dan CC206. Kemudian lokomotif diesel hidrolik BB300 dan BB301, kemudian KRD, kemudian ada KRDE, dan juga kereta derek atau crane. Nah, untuk pekerjaan yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan pada lokomotif ini, yakni berupa pemeliharaan, baik pada bagian diesel, kemudian bagian angin, kemudian bagian elektrik, dan juga pada bagian mekanik. Kemudian, yang perlu diketahui bahwa di Depo Lokomotif Bandung itu terdapat 5 nilai utama, yang mana yang pertama ada integritas, profesionalitas, keselamatan, inovasi, dan juga pelayanan prima. Jadi salah satu nilai utamanya itu adalah keselamatan. Next. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki, dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda yang terjadi disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan, serta dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa yang wajar dilalui. Adapun sebab-sebab kecelakaan kerja yaitu yang pertama adalah manusia, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja, kemudian lingkungan kerja, dan tata kerja. Kemudian ada macam-macam kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya potensi bahaya. Kemudian yang kedua yaitu kecelakaan dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis kecelakaan di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama di pemeliharaan bagian diesel. Kecelakaan yang sering terjadi yaitu mata terkena debu, menghirup asap, kulit terasa panas, dan terkilir. Kemudian pada bagian pemeliharaan angin, yang sering terjadi yaitu mata terkena debu, menghirup debu, dan menghirup asap. Kemudian pada pemeliharaan bagian elektrik, kecelakaan yang sering terjadi yaitu mata terkena debu, menghirup debu, tersengat listrik, terkena solder, dan terjatuh. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan bagian mekanik, kecelakaan yang sering terjadi yaitu mata terkena debu, menghirup debu, kepala terbentur, terpeleset oli, panas pada kulit tangan, tangan terkena cutter, dan menghirup bahan kimia.
Oke, selanjutnya kita masuk pada penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Nah, adanya kecelakaan kerja tentu sangat merugikan bagi suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul, serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja tersebut. Nah, salah satu bentuk penanggulangan kecelakaan akibat kerja menurut Tarwaka itu terbagi menjadi 6 hierarki. Yang pertama ada eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada engineering, kemudian isolasi, administratif, dan terakhir adalah APD. Next. Di PT KAI sendiri, penanggulangan kecelakaan kerja itu ada 6. Yang pertama adalah penyediaan APD, yang mana PT KAI selalu memastikan ketersediaan APD berupa helm, kacamata, pelindung telinga, kemudian ada rompi, sepatu safety, sarung tangan, pelindung wajah, dan pakaian pelindung khusus. Kemudian ada pengelolaan sarana dan prasarana K3, yang mana meliputi kotak P3K yang disediakan di sudut-sudut ruangan, kemudian ada 2 klinik kesehatan, pintu masuk yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, kemudian tata letak kantin, dan juga ruang merokok yang sengaja dibuat terpisah dengan bangunan depo lokomotif Bandung. Kemudian ada sosialisasi K3, yang mana ini meliputi adanya rambu yang bertuliskan area terbatas dan berbahaya, yang salah satunya terdapat anjuran penggunaan APD standar yang wajib digunakan. Kemudian pada saat memasuki gedung, itu juga terdapat berbagai spanduk dengan slogan-slogan yang mengajak untuk selalu menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja. Kemudian ada inspeksi dan pengawasan, yang mana ini meliputi sidak yang dilakukan secara mendadak oleh bagian SHE, kemudian ada safety inspection, kemudian behavior safety audit, kemudian uji coba kelayakan peralatan, dan juga pengawasan lingkungan kerja yang biasa meliputi pengawasan kebisingan, penerangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan K3 yang meliputi pelatihan kebakaran serta seminar K3L, kemudian yang terakhir ada jaminan kecelakaan kerja yang berupa BPJS Ketenagakerjaan. Next. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Adapun penyebab-penyebab penyakit akibat kerja dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu golongan fisik, golongan fisiologi, golongan kimiawi, golongan infeksi, dan golongan mental psikologis. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Kemudian adapun jenis-jenis penyakit akibat kerja, yang pertama yaitu penyakit akibat kerja, kemudian penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu penyakit yang mengenai populasi kerja. Adapun penyakit-penyakit akibat kerja di PT KAI Indonesia, yang pertama pada bagian pemeliharaan diesel. Penyakit yang sering terjadi yaitu batuk yang dapat terjadi akibat pekerja menghirup asap dari mesin diesel. Kemudian ada pusing dan mual yang dapat terjadi akibat pekerja menghirup asap mesin diesel dalam waktu yang lama. Kemudian ada iritasi mata dapat terjadi akibat terlalu lama terpapar asap. Kemudian ada ancaman kanker kandung kemih, ancaman penyakit paru-paru, penyakit pernapasan, dan penyakit pencernaan kronis yang dapat terjadi akibat exposure rutin asap diesel. Kemudian pada pemeliharaan angin, penyakit yang sering terjadi yaitu sakit pinggang yang dapat terjadi akibat kelelahan, kemudian batuk yang dapat terjadi akibat debu, kemudian ada sakit kepala, mual, dan iritasi mata yang dapat terjadi akibat terkena debu dalam jangka waktu yang lama, kemudian ada iritasi saluran pernapasan yang dapat terjadi akibat menghirup debu dalam waktu yang lama. Kemudian pada pemeliharaan elektrik, penyakit yang sering terjadi yaitu sakit punggung, pegal-pegal, dan kesemutan yang dapat terjadi akibat pekerja melakukan pekerjaan dengan postur yang salah dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian sakit akibat tersengat listrik yang dapat terjadi akibat pekerja yang kurang berhati-hati. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan mekanik, penyakit yang sering terjadi yaitu kepala terbentur yang dapat terjadi akibat pekerja yang kurang berhati-hati, dan sakit akibat terpeleset ataupun terjatuh yang dapat terjadi karena kurang berhati-hati saat melakukan pelumasan oli sehingga oli yang tumpah dapat menyebabkan terpeleset dan terjatuh. Selanjutnya ada penanggulangan penyakit akibat kerja. Dari pengertiannya dulu, penanggulangan penyakit akibat kerja itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara umum ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja, di antaranya yang pertama memakai APD secara benar dan teratur, kemudian mengenali risiko pekerjaan, kemudian segera mengakses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Selain itu, ada 2
penanggulangan lagi yang dapat dilakukan, yang mana yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum pekerja ditempatkan pada penempatan kerja. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Nah, di PT Kereta Api Indonesia Persero sendiri, penanggulangan penyakit akibat kerja itu ada 4. Yang pertama yakni menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebagai contoh, pada bagian diesel, pekerja diwajibkan untuk memakai masker untuk menghindari asap mesin diesel dan lain sebagainya. Kemudian ada medical check up yang dilakukan secara rutin kepada karyawan, di mana dalam rentang waktu biasanya setiap 1 tahun. Kemudian pemeriksaan tersebut itu meliputi pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan juga pemeriksaan darah dan juga rongsen paru-paru. Kemudian ada pula asuransi yang disediakan oleh PT KAI kepada karyawannya, di mana asuransi ini akan menjamin biaya kesehatan atau perawatan para pekerja jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir itu ada melakukan perbaikan fasilitas seperti halnya penambahan atau pemasangan rambu-rambu peringatan di tempat kerja. Ya, selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko yaitu kombinasi dari kemungkinan terjadinya suatu hal dengan keparahan dari suatu kejadian. Risiko sendiri memiliki makna ganda, yaitu risiko dengan efek positif dan risiko dengan membawa efek negatif. Adapun jenis-jenis risiko, yang pertama yaitu risiko finansial, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko alam, selanjutnya risiko operasional, risiko ketiga risiko keamanan, dan risiko sosial. Ya, adapun analisis risiko di PT Kereta Api Indonesia, yang pertama yaitu risiko pada kecelakaan kerja. Risiko pada kecelakaan kerja yang pertama yaitu tergelincir, terjatuh, kepala terbentur, dan tertabrak sarana atau alat-alat mekanis. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko penyakit akibat kerja yang dapat terjadi, yaitu yang pertama sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, dan batuk. Oke, kemudian ada pengendalian risiko. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada depo lokomotif Bandung ini terbagi menjadi 4 area, yang mana pertama ada diesel, kemudian bagian angin, kemudian bagian elektrik, dan juga bagian mekanik. Nah, untuk area bagian diesel sendiri, saat melakukan pemeliharaan, terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama ada batuk-batuk, jari tangan pekerja yang terkena bahan bakar solar. Nah, salah satu upaya pengendaliannya yakni menggunakan APD, kemudian melakukan inspeksi secara berkala, kemudian meningkatkan sosialisasi dan juga pelatihan K3. Kemudian pada area angin atau pada bagian angin, resiko-resiko yang terjadi itu berupa terkena debu scanner filter, kemudian ada kelelahan, kemudian sakit pinggang. Dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama ada pengendalian dan pengawasan penggunaan APD, kemudian juga memasang rambu-rambu peringatan. Kemudian pada bagian elektrik, resiko-resiko yang dapat terjadi itu ada sakit punggung, kemudian pegal-pegal, kemudian kesemutan, dan juga adanya risiko tersengat arus listrik. Nah, upaya pengendalian yang bisa dilakukan, yang pertama, yakni untuk selalu menaati SOP yang berlaku, kemudian para pekerja diharapkan untuk tetap fokus dan juga teliti dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian pada area mekanik, itu resiko yang dapat terjadi yakni terpeleset karena oli dan juga alat-alat yang berserakan. Maka dari itu, salah satu pengendalian yang dilakukan itu adalah pemeriksaan secara berkala pada fasilitas perusahaan dan juga membersihkan sisa-sisa oli bekas mesin diesel yang berserakan secara rutin dan juga memastikan pekerja untuk menaati SOP yang berlaku. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan yang pertama itu kecelakaan kerja yang terjadi pada PT KAI bagian Daily Check Depo Lokomotif Bandung, termasuk dalam kecelakaan kerja ringan hingga sedang. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu penyakit akibat kerja yang terjadi pada Depo Lokomotif Bandung, yakni gangguan pada sistem pernapasan, sakit kepala, mual, iritasi mata, kanker, sakit pada bagian punggung, pegal-pegal, dan kesemutan. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu analisis risiko pada PT Kereta Api Indonesia Persero bagian Daily Check Depo Lokomotif Bandung adalah kemungkinan kecelakaan akibat kerja serta seperti tergelincir, terjatuh, kepala terbentur, tertabrak sarana atau alat-alat mekanis, dan risiko penyakit akibat kerja seperti risiko terjadinya sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata,
dan saluran pernapasan, serta batuk. Kemudian selanjutnya ada saran, yaitu menambah waktu istirahat para pekerja, kemudian memperbaiki sarana dan prasarana, kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki ruang istirahat atau dapur, kemudian yang keempat yaitu pelatihan dan pengawasan secara intensif terhadap K3, dan kemudian yang terakhir yaitu saran untuk pekerja, yaitu diharapkan untuk menggunakan APD dan mematuhi peraturan. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.